Puji Tuhan. Mari kita melihat kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan lebih banyak melihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. Kita akan berbicara tentang tubuh kemuliaan. Ini merupakan bagian dari seri khotbah atau seri pengajaran tentang sorga, tentang apa yang akan kita alami di sana, apa yang akan kita kerjakan, apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita ketika kita tinggal bersama-sama dengan Bapa, Yesus Kristus, dan juga Roh Kudus yang ada di surga. Dan kita mau melihat tentang tubuh kemuliaan secara spesifik. Dan banyak ditulis oleh Rasul Paulus, khususnya di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. Karena itu saya mengajak Anda melihat dari ayat yang ke-35 tentang kebangkitan tubuh. Haleluya. Demikian firman Tuhan, tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Kita akan membaca ayat-ayat berikutnya nanti. Tetapi saya mau Anda menyadari bahwa hari-hari ini semakin banyak orang menyadari bahwa kesehatan itu penting. Dan semakin banyak orang menyadari dan menginginkan bentuk tubuh yang ideal. Di mana-mana. Kalau Anda pergi baik secara online maupun secara offline, kalau Anda pergi ke mall, Anda pergi ke pertokoan, di mana-mana terdapat tawaran berbagai produk yang dapat membuat kita lebih sehat. Itu menurut klaim mereka. Terlihat lebih muda, terlihat berpenampilan lebih menarik. Dan semua produk ini merupakan bisnis yang sangat laris hari-hari ini. Tidak ada statistik secara khusus di Indonesia, tetapi kalau Anda melihat di Amerika dan menjadikan apa yang terjadi di Amerika sebagai gambaran yang ada di seluruh dunia, maka di Amerika pernah dilakukan survei bagi orang-orang berusia antara 18 sampai 65 tahun. Rata-rata manusia itu menghabiskan sekitar 200 US dollar per bulan untuk membeli atau menjadi anggota dari sebuah klub kesehatan, sebuah sports club, ataupun membeli obat-obatan atau suplemen yang berkaitan dengan kesehatan. Dan seumur hidup setelah disurvei dari usia 18 sampai 65 tahun, itu rata-rata manusia, satu orang itu menghabiskan bisa sampai 150.000 US dollar seumur hidup. Artinya itu sekitar 2 miliar rupiah uang hari ini dihabiskan untuk produk kesehatan. Tujuannya apa? Supaya memiliki kesehatan yang prima, supaya bisa memperpanjang usia, supaya bisa mempermudah penampilan. Ya, bahkan banyak orang hari-hari ini tidak ragu untuk melakukan operasi plastik supaya bisa tampil sempurna. Kenapa saya kasih tanda kutip? Karena sebagus apapun kualitas operasi plastik Anda tidak akan pernah sempurna tanpa tanda kutip. Haleluya. Bagi orang percaya, ada kabar baik bagi Anda. Karena Tuhan akan memberikan kesempatan bagi Anda dan saya untuk mengalami transformasi secara radikal. Tubuh kita akan mengalami transformasi yang sangat-sangat ekstrim, sampai mungkin Anda sendiri akan terkagum-kagum. Dan hal ini kapan akan terjadi? Akan terjadi dalam perjalanan kita menuju sorga. Tubuh kita akan diubahkan menjadi seperti tubuh kebangkitan Yesus Kristus. Tubuh yang jauh lebih baik ketimbang yang pernah kita dambakan.
Sesempurna apa tubuh yang pernah engkau dambakan? Tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan nantinya jauh lebih dahsyat, jauh lebih luar biasa, jauh lebih sempurna dari apa yang pernah Anda impi-impikan. Kalau tubuh kita saat ini pun membuat kita seringkali terpukau, membuat kita terkesan dengan ciptaan Tuhan ini, tunggu sampai Tuhan mengenakan tubuh kemuliaan. Maka semua ini, sebaik apapun kondisi tubuh kita saat ini, kita akan tercengang-cengang melihat karya Tuhan ketika kita sampai di rumah Bapa dan semua orang sudah mengalami kebangkitan dari antara orang mati. Kita akan melihat seperti apa dan berbagai aspek daripada transformasi yang terjadi pada tubuh kita saat ini menjadi tubuh yang akan kita miliki. Paulus ya di dalam ayat-ayat berikutnya dalam 1 Korintus 15 membandingkan antara tubuh kita saat ini dengan tubuh yang akan kita miliki di surga nantinya. Mari kita lihat hal yang pertama yang Rasul Paulus tulis. Dia menulis tentang persyaratan supaya kita bisa mendapatkan tubuh kemuliaan. 1 Korintus 15 ayat yang ke-36. Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Kata tabur di sini berarti kubur. Jadi sesuatu harus mengalami kematian dulu, baru akan dibangkitkan. Tanpa kematian tidak ada kebangkitan. Seperti Yesus berkata dalam Yohanes 12 ayat yang ke-24, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Jadi Rasul Paulus di sini memang menulis tentang ya kenyataan pahit dalam hidup bahwa akan ada kematian. Dan sekalipun kematian adalah hal yang menakutkan bagi banyak orang, termasuk orang percaya, Paulus berkata di sini bahwa tanpa kematian tidak mungkin seseorang bisa memiliki tubuh kemuliaan. Dan kalaupun mungkin dengan tubuh ini kita bisa hidup selama-lamanya, dengan tubuh ini kita akan masuk ke rumah Bapa, tinggal di sana bersama dengan Dia, maka kita akan hidup dalam kekekalan dengan tubuh kita saat ini. Dan menurut saya itu hal yang sangat menyedihkan, karena tubuh kita saat ini bukanlah tubuh yang bisa hidup di dalam kekekalan, tubuh yang akan semakin hari semakin aus, semakin hari semakin banyak kelemahan dan kekurangan. Paulus di sini berusaha memberikan gambaran positif tentang kematian, supaya kematian tidak lagi menjadi hal yang sangat menakutkan atau mengkhawatirkan, khususnya bagi orang percaya. Jadi satu-satunya cara mendapatkan tubuh kemuliaan dari Tuhan adalah dengan melalui kematian. Kecuali kalau kita masih hidup ketika Yesus datang kali yang kedua, maka kita akan singgung nanti bagaimana transformasi ini akan terjadi. Itu yang pertama, persyaratan untuk mendapatkan tubuh kemuliaan. Yang kedua, hasil dari kebangkitan adalah tubuh yang berbeda. Ayat yang ke-37 dan 38 dari 1 Korintus 15. Di sana Rasul Paulus menulis, dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Jadi tubuh yang keluar dari kubur itu berbeda dengan tubuh yang masuk ke dalam kubur. Seperti kalau Anda familiar dengan dunia pertanian, kalau Anda menanam biji jagung, maka yang keluar dari dalam tanah itu adalah batang berwarna hijau yang terlihat berbeda dengan biji yang kau taburkan. Sehingga apa yang keluar ini memang bagian dari biji yang ditanam, tetapi yang keluar kelihatan secara fisik berbeda dengan apa
yang ditanam. Demikian juga ketika tubuh orang mati itu dikubur, maka pada hari kebangkitan yang keluar itu berbeda dengan yang dikubur, berbeda dalam jenis tubuhnya. Dan Paulus menjelaskan di beberapa ayat berikutnya tentang 4 kualitas dari tubuh kebangkitan. Dan 4 kualitas ini dikontraskan, dibandingkan dengan tubuh kita saat ini. Yang pertama, kualitas pertama dari tubuh kebangkitan adalah tubuh kebangkitan tidak dapat dibinasakan. Ayat yang ke-42, demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Jadi tubuh kemuliaan tidak dapat dibinasakan. Di sepanjang sejarah, satu-satunya tubuh yang tidak dapat dibinasakan adalah tubuh Yesus Kristus. Mazmur 16 ayat yang ke-10. Di sana ditulis tentang tubuh Yesus. Sebab engkau telah menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Ini berbicara atau bernubuat tentang tubuh Yesus Kristus yang tidak dapat dibinasakan. Dan tubuh seperti inilah yang akan kita dapatkan nantinya. Tubuh kita saat ini semakin hari semakin tua. Beberapa bagian tidak berfungsi seperti dulunya, ya kan? Saya pun merasakan di dalam kehidupan saya bahwa hari ini kalau bekerja sudah melebihi jam kerja yang ditentukan saja rasanya sudah berat banget. Ya, makanya kemarin seharusnya saya khotbah, tetapi karena Sabtu saya harus ngantor dan ada meeting, itu pun sudah membuat, padahal cuma beda 1 hari, saudara. Biasanya 5 hari kerja, ini cuma ditambah 1 hari menjadi 6 hari. Itu pun sudah mulai mengalami keausan, sudah mulai mengalami kelelahan, dan tidak sekuat dulunya ketika masih muda. Jadi tubuh yang tidak dapat dibinasakan artinya tidak bisa merosot, tidak bisa membusuk. Tubuh yang abadi, tidak pernah bertambah tua. Anda bisa bayangkan tubuh yang tidak pernah bertambah tua. Berapa usia kita di surga? Itu nanti pesan atau untuk sesi yang selanjutnya ketika kita berbicara tentang bagaimana kondisi di sorga. Tidak pernah merasa lelah, bayangkan saudara. Tidak pernah merasa bosan, tidak pernah mengalami kecelakaan, dan tidak bisa mengalami kecelakaan. Anda tidak bisa mengalami kecelakaan di sorga. Kecelakaan hanya terjadi di bumi. Haleluya. Tidak akan mengalami penyakit, bebas dari rasa sakit, dan bebas dari kematian. Itu yang pertama, tubuh kemuliaan tidak dapat dibinasakan. Yang kedua, tubuh kemuliaan dapat dikenali. 1 Korintus 15 ayat yang ke-43 bagian A, di sana dikatakan ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Kata kemuliaan di sini berarti sesuatu yang cemerlang. Makanya seringkali dikatakan orang yang sudah di surga itu seperti malaikat yang bersinar. Itu mungkin berasal dari kata ini, kemuliaan. Ya, di sini dikatakan ditaburkan, dikubur dalam kehinaan, tetapi dibangkitkan di dalam kecemerlangan, dibangkitkan di dalam kegemerlapan. Filipi 3 ayat yang ke-20 dan 21. Di sana dikatakan karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Kemuliaan yang dimiliki oleh tubuh Yesus adalah kemuliaan yang tubuh kita akan miliki nantinya, khususnya tubuh Yesus setelah kebangkitan. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang kedua, di sana ditulis
bahwa saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Inilah keadaan kita nantinya. Bukan saja tubuh kemuliaan tidak dapat dibinasakan, tetapi tubuh kemuliaan dapat dikenali. Kembali ke 1 Korintus 15 ayat yang ke-49. Di sana Rasul Paulus menulis, sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa yang sorgawi. Jadi program pembentukan tubuh apapun yang Anda sudah menjadi bagian selama Anda hidup di bumi ini tidak akan bisa membuat tubuh kita seperti tubuh Yesus. Jadi kalau Anda sedang nge-gym, ya biasa-biasa saja. Ya, tidak perlu terlalu ngotot, karena tubuh Anda sehebat apapun Anda nge-gym tidak akan pernah terlihat seperti tubuhnya Yesus yang sangat sempurna. Karena itu kalau sudah capek, beristirahatlah. Jangan diforsir tubuh ini hanya untuk mendapatkan tubuh yang sempurna. Sempurnanya pun tanda kutip, saudara. Haleluya. Seperti apa tubuh Yesus? Supaya kita tahu, ya, dapat dilihat tentunya dari 40 hari penampakan Yesus setelah kebangkitan. Ya, karena tubuh kita nantinya seperti tubuh Yesus, ya kan? Yang pertama, tubuh Yesus itu nyata. Lukas 24 ayat yang ke-39. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Tubuh kemuliaan bukanlah seperti roh yang melayang-layang. Seringkali kalau Anda nonton film dan di situ ada ya sepertinya suasana sorga, ya Anda perhatikan dalam film itu seringkali kaki daripada orang itu tidak ditunjukkan, memberikan kesan seolah-olah orang itu melayang-layang seperti roh, seperti hantu. Tidak demikian, saudara. Makanya jangan ya membuat film Hollywood itu sebagai dasar daripada doktrin kehidupan Anda. Karena doktrin kekristenan itu harus bersumber dari Alkitab. Tubuh Yesus itu tubuh yang nyata, tubuh yang bisa dilihat kasat mata, bukan roh yang melayang-layang. Seperti apa tubuh Yesus yang kedua selain tubuh Yesus itu nyata? Kita melihat bahwa Yesus makan di dua kesempatan yang berbeda. Lukas 24 ayat yang ke-42 dan 43. Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Kita lihat satu ayat lagi, Yohanes 21. Tentang Yesus makan. Yohanes 21 ayat yang ke-12 dan ke-13. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Dan asumsinya di sini setelah Yesus membagikannya, maka dia pun ikut makan sarapan bersama-sama dengan para muridnya. Jadi Yesus punya tubuh selain nyata, tetapi tubuh itu juga bisa makan. Makan bukan supaya tetap hidup, karena tujuan kita makan di surga nantinya bukan supaya kita bisa bertahan hidup, supaya kita bisa kuat, karena kehidupan kita akan ditopang oleh kuasa Tuhan sendiri. Makan di surga tujuannya cuma satu, untuk kesenangan kita. Haleluya. Haleluya. Karena itu kalau Anda sedang makan, jangan sedih, saudara. Saya dulu diajarin waktu masih kecil, ketika di meja makan kita tidak boleh songgowang. Nggak boleh begini, saudara. Karena begini itu konotasinya ya sedang sedih, sedang kayaknya aduh berbeban berat gitu ya. Ya, tidak boleh sedih, saudara. Di meja makan itulah tempat yang paling senang di dunia. Haleluya. Makan akan menjadi kesenangan.
di sorga. Kita bisa makan, tetapi kita tidak harus makan. Karena kuasa Tuhanlah, kekuatan dari Tuhanlah yang akan menopang kehidupan kita. Kita akan mengalami apa yang dialami oleh Adam dan Hawa di Taman Eden, di mana tidak ada batasan menu makanan. Apa yang Anda suka, apa yang Anda mau, ada di sorga. Haleluya, itulah pola pikirnya Tuhan. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh dengan kelimpahan. Bayangkan dia taruh cuma 2 orang, saudara. Adam dan Hawa di sebuah taman yang besar dengan berbagai pohon, dari semua jenis pohon apapun ada di sana. Padahal Adam dan Hawa ini keterlaluan juga, saudara. Ya sudah dikasih begitu banyak ya pohon, satu-satunya pohon, dari situ mereka makan. Bingung juga. Itulah manusia, saudara. Semakin dilarang semakin penasaran. Haleluya. Tubuh kemuliaan seperti apa? Tubuh kemuliaan. Yang ketiga, tubuh kemuliaan itu bisa disentuh. Karena Yesus di dalam Yohanes 20 ayat yang ke-27, Yesus menyuruh Thomas untuk menyentuh tubuhnya. Ya, Yohanes 20 ayat yang ke-27. Di sana dikatakan, kemudian Yesus berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Jadi tubuh kita akan mengalami renovasi dan transformasi total. Tubuh kita tetap tubuh yang nyata, bisa makan dan dapat disentuh. Karena itu kalau Anda melihat di ayat yang ke-17 dari Yohanes 20, Yesus berkata kepada Maria untuk tidak memegang tubuhnya. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Yesus tidak perlu mencegah Maria kalau tubuhnya tidak bisa disentuh. Tapi karena tubuhnya bisa disentuh, makanya Yesus berkata, jangan pegang aku sebelum aku pergi kepada Bapa. Dan tubuh Yesus dikenali oleh murid-muridnya. Yesus setelah kebangkitan sama dengan Yesus yang bersama-sama dengan mereka sebelum kematiannya. Para murid begitu yakin akan hal ini, sehingga mereka itu rela mati sambil memproklamirkan realita kematian dan kebangkitan Yesus. Kalau mereka bisa begitu yakin dan mereka bisa begitu rela untuk mati demi nama Yesus, itu artinya bahwa tubuh kemuliaan Yesus itu benar-benar dapat dikenali. Dan seperti inilah tubuh kita nantinya di sorga. Kita akan mengenali orang-orang yang kita kenal di bumi, dan mereka akan mengenali kita. 1 Korintus 13 ayat yang ke-12. Haleluya. 1 Korintus 13 ayat yang ke-12, di sana dikatakan, karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Bahkan kita akan memiliki pengenalan yang lebih di sorga ketimbang sekarang kita di bumi. Kita bisa kenal baik dengan seseorang di bumi, tetapi ketika kita sampai di sorga, kita akan kenal lebih baik lagi dengan orang ini. Sedekat apapun hubungan kita dengan orang itu di bumi. Bahkan ketika Musa dan Elia menampakkan diri bersama-sama dengan Yesus, para murid Yesus mengenali mereka sebagai manusia yang nyata. Matius 8 ayat yang ke-11, di sana Yesus berbicara tentang sorga. Dan Yesus berkata bahwa di sorga pun ada manusia nyata di sana. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham,
Ishak dan Yakub di mana? Di dalam kerajaan sorga. Jadi di sorga pun ada manusia nyata. Itulah tubuh kemuliaan. Kita melihat dari penampakan Yesus dan pengajaran Yesus. Hal yang ketiga tentang tubuh kemuliaan, kita kembali ke 1 Korintus 15 ayat yang ke-43 bagian B sekarang. Di sana dikatakan ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Jadi tubuh kemuliaan ya selain tidak dapat dibinasakan, dapat dikenali. Yang ketiga, tubuh kemuliaan itu penuh dengan kekuatan. Bahkan kekuatannya tidak lagi terbatas. Kalau hari ini Anda bekerja beberapa jam saja, Anda sudah lelah, maka tubuh kemuliaan tidak akan terbatas kekuatannya. Bahkan kalau Anda melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-19, di sana ditulis bahwa ada momen di mana Yesus muncul secara tiba-tiba tanpa melalui pintu. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Haleluya! Anda bisa kemana-mana hanya dengan memikirkan tempat itu. Aku kepengen ke sana. Tring! Anda sudah ada di sana. Itulah tubuh kemuliaan, saudara. Haleluya! Yang keempat, tubuh kemuliaan. 1 Korintus 15 ayat yang ke-44. Di sana dikatakan yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Nah, bagian ini yang seringkali disalah mengerti bahwa nantinya ya tubuh kita di sorga itu tubuh yang melayang-layang. Ya Paulus di sini menjelaskan secara rinci ya perbedaan antara tubuh duniawi dan tubuh sorgawi. Dia menunjuk kepada Adam sebagai gambar dan rupa tubuh duniawi. Dia menunjuk kepada Yesus Kristus sebagai gambar dan rupa tubuh kemuliaan. Apa maksudnya? Tubuh rohania. Tubuh rohania bukan berarti tubuh yang abstrak. Kita sudah bahas bagian ini. Tubuh Yesus itu nyata. Dia bisa makan dan dapat dikenali, dapat disentuh. Tubuh Yesus bukanlah tubuh seperti hantu. Tubuh rohania itu artinya adalah tubuh yang tidak lagi dikendalikan oleh keinginan jasmani, tetapi tubuh yang dikendalikan dan dikontrol sepenuhnya oleh roh. Suatu tubuh yang tidak lagi ya diperintah oleh keinginan diri sendiri, melainkan yang didorong dan digerakkan oleh Roh Kudus. Itulah tubuh rohania. Tubuh alamiah cocok untuk kehidupan di bumi sekarang ini. Tubuh rohania diperlukan untuk bisa tinggal bersama-sama dengan Tuhan di kekekalan. Tubuh alamiah dikendalikan oleh jiwa, tetapi tubuh rohania dikendalikan oleh roh. Karena itu 1 Korintus 15 ayat yang ke-50 di sana dikatakan, saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Kita tidak bisa hidup di sorga dengan tubuh kita saat ini. Karena tubuh kita saat ini tidak akan bisa berfungsi sesuai dengan hukum sorgawi. Karena itu ya dikatakan di dalam Roma 7, Rasul Paulus itu selalu bergumul di dalam tubuhnya yang sekarang ini. Karena bagian roh kepengen mengikuti Roh Kudus, tetapi bagian dagingnya kepengen mengikuti hawa nafsu, kepengen mengikuti kedagingannya dan keinginannya sendiri. Karena itu terus menerus berperang, dan ini akan terus terjadi sampai kita dikenakan tubuh kemuliaan. Bahkan dalam hidup ini pun ya khususnya ya bagi kaum karismatik sudah pasti
tahulah dan minimal punya pengalaman tentang hal ini. Pernahkah kita merasakan bahwa Roh Kudus sepenuhnya mengambil alih kehidupan kita dan apa yang kita lakukan? Bahkan terkadang kita tidak sadar apa yang kita ucapkan. Ya, Anda yang suka berkhotbah, Anda pasti tahu ketika apa yang Anda ucapkan itu Anda pikir, wah ini sesuatu yang dahsyat. Dan Anda tahu bahwa itu bukan bersumber dari Anda sendiri. Anda sedang ada di dalam kendali Roh Kudus. Dan apa yang Anda lakukan dikontrol oleh Roh Kudus. Sekalipun itu hanya sesaat saja, tetapi Anda bisa merasakan kuasanya. Dan di dalam tubuh kemuliaan nantinya, kita hanya akan melakukan hal-hal yang menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Haleluya. Waktunya segera tiba, saudara. Yesus akan mengangkat gerejanya. Bagi yang masih hidup, kapan transformasi ini akan terjadi? Kita akan merasakan efek transformasi dari tubuh kita yang sekarang menjadi tubuh kemuliaan pada saat kita diangkat naik. Dan itu pun akan terjadi dalam sekejap mata. Ini ditulis dalam 1 Korintus 15 ayat yang 51 dan 52. Di sana dikatakan, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu misteri, suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Kalau Anda mau membandingkan, Anda bisa baca nantinya dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-16 dan 17. Yang mati akan dibangkitkan terlebih dahulu, dan yang masih hidup akan diangkat bertemu dengan Yesus di angkasa untuk tinggal bersama-sama dengan Dia di rumah Bapa. Karena itu saya mau katakan, taruhlah pengharapanmu pada hal-hal yang diperhitungkan dalam kekekalan. Kalau pengharapan hidup Anda hanya di dunia ini, betapa menyedihkan, saudara. Kita punya pengharapan di dalam Yesus. Jadi kalau hari ini Anda belum booking tiket ke surga, pastikan Anda RSVP dulu ke surga. Seterkenal apapun Anda di dunia, sehebat apapun talenta Anda, karunia Anda selama Anda hidup di dunia, kalau Anda tidak RSVP ke surga, Anda akan ditolak ketika sampai di pintu gerbangnya saja, saudara. Haleluya. Suatu hari nanti, segala kelemahan tubuh kita saat ini akan dihapuskan dan digantikan dengan tubuh kemuliaan untuk selama-lamanya. Haleluya. Dan pada titik ini saya pikir saya mau menyampaikan hal yang seringkali dibahas juga di kalangan orang Kristen mengenai kremasi dan penguburan. Karena ini berkaitan dengan tubuh kemuliaan. Katanya kalau orang dikremasi, kalau bisa jangan dikremasi. Karena nanti ketika dibangkitkan, apa yang mau dibangkitkan? Ya, emang Tuhan nggak bisa apa? Gitu kan? Maksudnya, jadi, tapi kembali lagi saudara, kalau kita cuma kasih jawaban seperti itu, banyak orang yang tidak puas dengan jawaban seperti itu. Karena itu saya mau membahasnya dari segi Alkitab. Pernahkah kremasi terjadi di Alkitab? Ada. Satu-satunya contoh kremasi itu ada di 1 Samuel 31 ayat yang ke-12. Ketika Saul dan anak-anaknya itu dibakar, dikremasi. Ada juga di tempat lain, di kitab Raja-Raja, di kitab Amos, itu mereka juga ada menulis tentang pembakaran manusia, pembakaran tulang-tulang manusia, dan lain sebagainya. Tetapi saya mau katakan, di dalam Alkitab tidak ada arahan spesifik tentang kremasi. Tidak ada. Tidak ada satupun hukum Alkitab yang memerintahkan agar mayat tidak dibakar. Tidak ada. Dan tidak ada juga satu hukum pun di dalam Alkitab yang mana dikatakan bahwa orang yang dikremasi itu pasti masuk neraka. Tidak ada. Bahwa tidak ada kutuk dan tidak ada penghakiman atas siapapun yang mayatnya dikremasi. Jadi sekali lagi, ini sependapat juga dengan pandangan GBI bahwa kremasi tidak membuat siapapun masuk neraka. Tentang penguburan pun,
GBI berpandangan bahwa ya kita kenapa mengutamakan penguburan? Karena kita meneladani ya bapa rohani kita, meneladani nenek moyang rohani kita. Ya kita tahu bahwa penguburan ini adalah common practice atau praktek yang umum bagi bangsa Israel dan juga orang-orang percaya di dalam perjanjian baru. Tetapi mengenai penguburan pun tidak ada satupun perintah di dalam Alkitab bahwa penguburan adalah satu-satunya metode untuk mengurus mayat. Tidak ada juga. Jadi Alkitab juga tidak pernah mengharuskan penguburan. Memang kalau kita berbicara tentang faktor ekonomi, nah ini menjadi berbeda lagi karena memang kremasi relatif lebih murah dibandingkan dengan penguburan. Karena itu kembali ke pertanyaannya, jadi bagi orang Kristen yang meninggal, apakah dikubur atau dikremasi? Jawaban saya sebagai hamba Tuhan adalah silahkan saja disepakati antar keluarga dengan relatif Anda, sesuai dengan situasi dan kondisi budaya setempat, sesuai dengan faktor ekonomi dan juga berbagai faktor yang lain. Prinsip saya adalah Yakobus 1 ayat yang kelima. Kalau Anda perlu hikmat, mintalah hikmat yang dari Tuhan. Karena di negara-negara tertentu tidak memungkinkan seorang dikuburkan, tapi seorang itu harus dikremasi. Atau mungkin untuk alasan-alasan yang tertentu. Kenapa Saul dan anak-anaknya tidak dikubur? Mungkin tubuhnya sudah tercabik-cabik. Dan itu adalah memberikan kehormatan kepada mereka untuk dikremasikan supaya tidak perlu ditonton oleh banyak orang Israel. Bisa juga. Jadi tergantung daripada nature atau sifat daripada kematiannya seperti apa. Ya, apakah penguburan atau kremasi, Alkitab tidak pernah secara spesifik memberikan perintah tentang hal ini. Dan ini merupakan satu kebebasan, kemerdekaan yang diberikan kepada orang Kristen. Karena saya sering mendengar, bukan hanya sekali mendengar, bahwa orang Kristen yang dikremasi pasti dia masuk neraka. Ya. Dan dasarnya dari mana? Memang ada kalanya di perjanjian lama, ketika ada tulang-tulang manusia itu dibakar di atas mezbah, itu menajiskan mezbah itu. Tapi bukan berarti dari situ bisa disimpulkan bahwa itu kremasi. Dan itu kremasi membuat orang terkutuk, membuat orang dihakimi oleh Tuhan. Kita harus lihat secara konteksnya dan garis besarnya. Jadi jelas, kremasi, penguburan, hikmat Tuhan, minta tuntunan Roh Kudus mengenai hal ini. Tentunya kita sebagai orang Kristen juga, ya, kalau budaya setempat mengharuskan penguburan atau kita tidak mau menjadi batu sandungan, ya itu juga menjadi pertimbangan bagi orang Kristen karena kita tidak bisa tidak seharusnya menjadi batu sandungan bagi mereka yang masih lemah imannya. Demikian yang diarahkan oleh firman Tuhan berkaitan dengan kremasi ataupun penguburan. Kita sudah belajar tentang tubuh kemuliaan. Apa aplikasinya di dalam kehidupan kita hari ini? Kita kembali ke 1 Korintus, kali ini pasal yang ke-6, ayat yang ke-13. Rasul Paulus memberikan kepada Anda dan saya instruksi dan arahan tentang hidup kita di masa sekarang. Di dalam hidup ini, Paulus berkata di sana 1 Korintus 6 ayat yang ke-13 bahwa tubuh kita ini adalah untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Tubuh bukan untuk percabulan, tubuh bukan untuk hal-hal yang najis, hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan, hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tetapi tubuh ini adalah untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh ini. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 di sana dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Di sini ada 4 fakta tentang tubuh kita. Yang pertama, tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Yang kedua, Kristus sudah mati untuk membeli kita bagi dirinya sendiri.
termasuk tubuh kita. Jadi yang ditebus oleh Yesus itu bukan saja roh dan jiwa kita, tetapi juga tubuh kita. Jadi tubuh kita ini adalah miliknya Yesus, karena dialah yang membayar lunas dengan darahnya sendiri, dengan nyawanya sendiri. Yang ketiga, karena itu tubuh kita bukan lagi milik kita untuk dipakai sesuka hati kita. Anda tidak bisa hidup sesuka hati Anda. Anda tidak bisa memperlakukan tubuh Anda sesuka hati Anda. Yang penting kan aku nggak merugikan orang lain. Suka-suka aku dong. Itu bukan tubuhmu. Kalau Anda orang percaya, itu bukan tubuh Anda. Tetapi kalau Anda masih merasa bahwa itu tubuh Anda, ya, saya meragukan keselamatan Anda. Saya meragukan kepercayaan Anda. Bukan berarti terus kita tidak pernah akan berbuat salah, tidak pernah berbuat dosa. Bukan itu maksudnya. Tetapi ini masalah kepercayaan. Percayakah kita bahwa tubuh ini bukan milik kita, sehingga kita tidak bisa memperlakukan tubuh ini sesuka hati kita, tetapi sesuka Tuhan, semaunya Tuhan. Yang keempat, tentang tubuh kita. Karena itu kita harus memakai tubuh kita untuk memamerkan kemuliaan Tuhan, dan bukan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Jadi 4 hal. Tubuh kita tempat tinggal Allah. Yang kedua, tubuh kita pembelian Allah. Yang ketiga, tubuh kita milik Allah. Yang keempat, tubuh kita kemuliaan Allah. Karena itu, sekali lagi Rasul Paulus menulis di dalam Filipi 1 ayat yang ke-20. Paulus rindu supaya Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhnya, baik oleh hidupnya maupun oleh matinya. Itu ayatnya, saudara. Jadi memuliakan Tuhan, itulah kegunaan dari tubuh ini. Ini sebagai orang percaya, ini yang harus menjadi prinsip kehidupan kita. Tubuh ini baik di dalam kehidupan maupun di dalam kematian harus memuliakan Tuhan. Karena tubuh kita sudah dibayar lunas oleh darah Kristus dan tidak ditetapkan untuk dihancurkan. Tetapi tubuh ini akan dibangkitkan dalam kemuliaan. Roma 8 ayat yang ke-11, ini ayat yang terakhir. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Tubuh ini tidak akan pernah dibuang, tidak akan pernah dicampakkan, melainkan telah lunas dibayar oleh darah Yesus. Karena itu jagalah tubuh ini semaksimal mungkin dan pakailah hanya untuk kemuliaan nama Yesus.